Bayangkan sebuah negara dengan 80.000 koperasi aktif di desa, tanpa batas kuota impor, dan mimpi besar menjadi lumbung pangan dunia. Kini, Indonesia berada di ambang revolusi ekonomi. Tapi, apakah ini sebuah gebrakan berani atau justru langkah yang penuh jebakan? Presiden Prabowo telah menghapus kuota impor. Artinya, barang-barang dari luar negeri bisa masuk lebih leluasa tanpa batas kuantitas. Di saat yang sama, ia menggulirkan program besar, membentuk puluhan ribu koperasi desa bernama Koperasi Merah Putih, 2 langkah besar dalam satu waktu. Pertanyaannya, saling menguatkan atau justru saling meniadakan? Ya, dalam video ini kita akan membedah keduanya. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga geopolitik dan masa depan ketahanan nasional. Karena jangan salah, ketika kebijakan ini dijalankan, dunia sedang memperhatikan dan pasar sedang bersiap menanggapi. Ketika kuota impor dihapus, pasar menjadi lautan bebas. Barang dari luar masuk tak lagi dibatasi jumlah, hanya dibatasi harga dan aturan teknis. Pertanyaannya, siapa yang siap berenang dan siapa yang akan tenggelam? Indonesia bukan negara pertama yang mencoba kebijakan ini. Tahun 1991, Meksiko melakukan hal serupa usai bergabung dalam NAFTA. Awalnya, harga pangan turun. Tapi 5 tahun kemudian, ratusan ribu petani lokal gulung tikar. Kita perlu bertanya, apakah Indonesia sudah siap? Apakah petani kita, UMKM kita, sudah punya daya saing melawan produk luar yang lebih murah dan lebih cepat sampai? Dan yang lebih penting, kenapa kebijakan ini diambil justru di saat dunia sedang kembali protektif? Amerika, China, bahkan India sedang menutup pasar mereka dari produk asing. Lalu, kenapa Indonesia justru membuka pintu selebar-lebarnya? Ketika pasar bebas menjadi medan tempur, siapa yang akan jadi tameng rakyat? Prabowo menjawab dengan satu kata, koperasi. Tak tanggung-tanggung, 80.000 koperasi desa akan dibangun. Namanya Koperasi Merah Putih. Bukan hanya tempat simpan pinjam, tapi pusat logistik, pengolahan hasil pertanian, dan distribusi bantuan makan bergizi gratis. Secara teori, ini brilian. Koperasi adalah instrumen ekonomi kerakyatan. Di Jepang dan Korea Selatan, koperasi pertanian justru menjadi tulang punggung ekspor pangan mereka. Tapi di Indonesia, koperasi punya sejarah yang penuh luka, banyak yang mati suri, dikooptasi elit, atau hanya dijadikan alat politik 5 tahunan. Jadi, pertanyaan kuncinya adalah, akankah koperasi kali ini benar-benar dikuasai rakyat, atau lagi-lagi hanya menjadi etalase cantik tanpa isi di dalam? Bayangkan sebuah desa, anak-anaknya mendapat makan bergizi gratis, bahan makanannya dibeli langsung dari petani lokal melalui koperasi, dan hasil pertanian itu tidak lagi dijual mentah, tapi diolah dulu, di tempat yang sama. Inilah visi besar Prabowo, membangun ekosistem ekonomi dari akar. Bukan lagi ekspor bahan mentah, tapi produk jadi. Bukan lagi bantuan top-down, tapi perputaran ekonomi dari desa untuk desa. Program makan bergizi gratis bukan cuma soal perut kenyang, ia menggerakkan rantai produksi pangan nasional. Ia menciptakan permintaan pasti bagi hasil tani dan peternakan lokal, dan koperasi menjadi simpulnya. Merekalah yang membeli dari petani, mengelola stok, hingga mendistribusikan ke sekolah dan puskesmas. Hilirisasi, koperasi, dan makan gratis. 3 kebijakan yang mungkin terlihat terpisah, tapi sesungguhnya saling menopang. Inilah ekonomi terdesentralisasi, bukan bertumpu pada satu konglomerasi pusat, tapi pada ribuan simpul ekonomi kecil yang aktif dan saling terhubung. Dulu, Indonesia hanya disebut dalam konteks ekspor bahan mentah. Nikel mentah, sawit mentah, batu bara mentah, semua dijual murah, dinikmati oleh industri luar. Tapi kini, satu demi satu keran ekspor mentah ditutup, hilirisasi mulai berjalan. Pabrik-pabrik pengolahan nikel dibangun di tanah sendiri. Dan Prabowo menegaskan, Indonesia tidak boleh lagi hanya jadi ladang bahan baku. Langkah ini bikin dunia panas dingin. Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO, Amerika meningkatkan tarif, dan perusahaan multinasional mulai melobi untuk kembali membuka ekspor mentah. Tapi di saat yang sama, negara-negara Afrika mulai menoleh. Bagaimana Indonesia bisa membalikkan posisi? Dulu tunduk, sekarang menekan balik.
Inilah yang membuat kekuatan lama tak nyaman. Jika Indonesia berhasil, dominasi negara besar atas pasar negara berkembang bisa runtuh, dan dunia mulai sadar. Indonesia bukan lagi macan tidur di Asia Tenggara, ia sedang bangun dan siap menerkam. Saat banyak negara mengeluhkan dominasi dolar Amerika, Indonesia justru mengambil langkah berani, bergabung dengan BRICS, sebuah aliansi ekonomi yang digagas oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Aliansi yang punya satu misi utama, melawan dominasi Barat dalam sistem keuangan global. Dengan masuknya Indonesia, kekuatan BRICS semakin lengkap. Kita punya sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, dan posisi strategis di jalur perdagangan dunia. Gabungnya Indonesia ke BRICS bukan sekadar simbolik. Ia membuka jalan untuk penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional. Langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Dan ini membuat Amerika makin waspada, sebab kekuatan BRICS tak lagi bisa dianggap remeh. China dan India adalah raksasa industri, Rusia penguasa energi, Brasil dan Afrika Selatan kaya komoditas. Kini ditambah Indonesia, pemasok utama nikel, batu bara, dan bahan pangan. Amerika tak hanya khawatir kehilangan dominasi ekonomi, tapi juga kehilangan cengkeraman terhadap negara-negara yang dulu dianggap penurut. Kini bersama BRICS Indonesia punya taring, dan taring itu siap menggigit siapapun yang coba menekan dengan tarif. Amerika membangun kekuatannya dari kota-kota besar, New York, Silicon Valley, Los Angeles, tapi Indonesia di bawah Prabowo memilih jalur sebaliknya. Kita bangun kekuatan dari desa. Mengapa desa? Karena disitulah kekayaan kita berdiam. Di sanalah petani menanam padi, nelayan menarik hasil laut, dan tambang menyimpan logam berharga. Prabowo paham, tak bisa lagi Jakarta jadi pusat segalanya. Ekonomi harus menyebar, uang harus berputar dari kampung, bukan hanya di gedung pencakar langit. Lewat koperasi desa, hasil tani tak lagi ditekan harga. Lewat hilirisasi, hasil bumi diproses dan bernilai lebih. Lewat makan bergizi gratis, ada permintaan tetap untuk produk lokal. Semua itu menciptakan ekosistem. Desa bukan lagi tempat mengirim TKI, tapi tempat lahirnya petani yang sejahtera, pengusaha kecil yang kuat, dan koperasi yang tangguh. Dan ketika desa kuat, Indonesia tak bisa lagi ditekan. Karena kekuatan kita tak terpusat, ia menyebar, ia hidup, ia tumbuh dari tanah sendiri. Amerika mungkin punya Wall Street, tapi Indonesia punya ribuan desa yang sedang bangkit. Pelan tapi pasti, jadi mesin ekonomi baru Nusantara. Selama puluhan tahun, Indonesia dianggap hanya pion, negara berkembang yang diseret arus, tunduk pada tekanan, dan pasrah saat tarif dinaikkan. Tapi hari ini, itu berubah. Kita bukan lagi daun kering di tengah badai. Kita adalah angin yang siap mengubah arah. Amerika boleh menaikkan tarif 32%, tapi kita tak gentar, karena kita sudah mulai berdiri di kaki sendiri, dengan hilirisasi, dengan koperasi desa, dengan makan bergizi yang mendongkrak sektor pangan nasional. Kita bangun kekuatan dari akar, kita bergabung dengan BRICS, dan mulai merintis jalan keluar dari dominasi dolar. Kita tidak menunduk, kita menatap mata dunia. Ini bukan sekadar reaksi, ini strategi, bukan sekadar bertahan, tapi menyerang secara diam-diam, lewat kekuatan produksi, aliansi global, dan distribusi yang cerdas. Indonesia bukan negara kecil, kita adalah negeri dengan 270 juta jiwa, dengan tambang yang mengguncang industri global, dengan tanah yang menumbuhkan segalanya. Dan kini kalau dunia mulai sadar, negeri ini bukan untuk ditekan tapi untuk dihormati.